Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, namaku Nurul Hairiyah. Hari ini aku akan menjelaskan materi fikih jinayat, yaitu jarimah al-baghyu, pemberontakan. Baiklah, subbab yang akan aku jelaskan pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama pengertian jarimah al-baghyu. Yang kedua unsur-unsur al-baghyu. Yang ketiga hukuman terhadap jarimah al-baghyu atau pemberontakan. Dan yang terakhir tujuan diadakan larangan pemberontakan itu sendiri. Baiklah, mari kita mulai dari yang pertama. Konsep tindak pidana contempt of court dalam pemikiran hukum pidana Islam adalah tentang masalah menentang imam atau pemimpin dan pejabat yang mewakilinya, yaitu ini disebut dengan istilah al-baghyu. Secara etimologis, al-baghyu berasal dari kata bagho yubaghi bagian, yang artinya menuntut sesuatu. Adapun secara terminologis, al-baghyu dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dengan mengutip pendapat para ulama mazhab. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan pendapat dari ulama kalangan Malikiyah dan ulama dari kalangan Syafi'iyah. Yang pertama dari ulama kalangan Malikiyah, yaitu pemberontakan ialah sikap menolak untuk taat terhadap seseorang yang dianggap sah kepemimpinannya, bukan lantaran kemaksiatan, dengan cara melakukan perlawanan walaupun dengan argumentasi kuat atau takwil. Nah, yang kedua, menurut ulama kalangan Syafi'iyah, Imam Ramli mengemukakan para pemberontak ialah orang-orang Islam yang membangkang terhadap penguasa dengan cara keluar dan meninggalkan ketundukan atau menolak kebenaran yang ditujukan kepada mereka, dengan syarat adanya kekuatan serta adanya tokoh yang diikuti di kalangan mereka. Sementara itu, Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj mendefinisikan pemberontakan sebagai berikut. Al-Bughoh adalah bentuk jamak dari baghin. Asal katanya adalah bagho, yang berarti zalim dan melampaui batas. Akan tetapi istilah al-baghyu bukan berarti suatu nama yang tercela. Menurut pendapat yang sahih bagi kami, para pemberontak ketika membangkang telah mempunyai argumentasi yang diperoleh menurut keyakinan mereka, tetapi bagaimanapun mereka tetap salah. Definisi al-baghyu yang saya sampaikan tadi, jika kita cermati, tampak berlainan antara satu dan yang lain. Hal ini karena para ulama dalam merumuskan definisi didasarkan pada syarat yang harus dipenuhi dan tidak bertolak dari rukun pokok tindak pidana tersebut. Biasanya, dalam mendefinisikan suatu konsep, ulama fikih berusaha untuk memasukkan rukun dan syarat konsep dimaksud, sehingga definisi yang mereka kemukakan bersifat tuntas dan utuh. Setelah kita mengetahui pengertian dan definisi dari beberapa imam tadi mengenai jarimah al-baghyu, sekarang kita masuk yang kedua. Dalam tindak pidana pemberontakan terdapat 3 rukun atau 3 unsur penting, yaitu yang pertama pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat, yang kedua dilakukan secara demonstratif, dan yang terakhir termasuk tindakan pidana. Setelah ini akan kita jelaskan satu-satu apa maksud dari unsur-unsur perbuatan jarimah al-baghyu itu. Yang pertama, memberontak terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat. Ini maksudnya adalah upaya untuk menghentikan pemimpin negara dari jabatannya. Para pemberontak tidak mau mematuhi undang-undang yang sah dan tidak mau menunaikan kewajiban mereka sebagai warga negara. Sikap membangkang seseorang atau kelompok terhadap negara dapat dikategorikan sebagai pemberontakan
jika negara tersebut betul-betul sah dan berdaulat. Namun, para ulama fikih menyatakan bahwa pemberontakan yang muncul karena pemerintah mengarahkan warganya untuk berbuat maksiat tidak dapat dikategorikan sebagai al-baghyu. Alasannya karena ada hadis yang berbunyi, saya bacakan artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, mendengar dan menaati pemimpin hukumnya hak atau wajib, selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Jika diperintah untuk melakukan kemaksiatan, tidak wajib mendengar dan menaati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tapi, menurut pendapat terkuat ulama 4 mazhab dan golongan Syiah Zaidiyah, hukum memberontak atas pemimpin yang fasik dan jahat adalah haram, walaupun pemberontakan ini dilakukan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Alasannya, dengan memberontak pemerintah yang sah dan berdaulat justru akan menimbulkan kemungkaran yang lebih parah dari sebelumnya. Bahkan sangat mungkin akan terjadi berbagai fitnah, kerusakan, kekacauan, pelanggaran hukum, dan pertumpahan darah. Namun ada pendapat yang tidak terlalu kuat yang menyatakan bahwa ketika pemimpin negara tidak adil, tidak amanah, tidak konsisten, dan korup, maka masyarakat bisa saja walk out atau bahasa Arabnya al-khul'i, dan menyatakan tidak ikut bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Nah, sikap ini dinilai sebagai langkah preventif dan resikonya akan lebih kecil. Dari apa yang saya sampaikan tadi, pemberontakan itu hanya bisa dilakukan terhadap pimpinan negara yang sah dan berdaulat. Apabila pemberontakan itu dilakukan oleh sekelompok orang ketika hukum di suatu negara itu tidak berjalan dan terjadi kekosongan kepemimpinan resmi, maka itu tidak dikategorikan sebagai pemberontakan. Nah, unsur yang kedua yaitu dilakukan secara demonstratif. Maksudnya apa? Maksudnya itu pemberontakan itu didukung oleh kekuatan bersenjata. Oleh sebab itu, menurut ulama fikih, sikap sekedar menolak kepala negara yang telah diangkat secara aklamasi tidak dinamakan al-baghyu. Misalnya, sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak mau membaiat Abu Bakar, atau sikap Ibnu Umar dan Abdullah bin Zubair yang tidak mengakui keabsahan pemimpinan Zaid bin Muawiyah. Sikap mereka tidak termasuk al-baghyu karena sikap mereka tidak demonstratif. Mengenai hal ini, Imam Al-Syafi'i mengatakan, sesungguhnya sekelompok orang yang menampakkan sikap seperti kaum Khawarij dengan memisahkan diri dari jamaah, bahkan menganggap jamaah tersebut kafir, tidak menyebabkan diperbolehkannya memerangi kelompok itu sebab mereka masih berada di bawah perlindungan imam. Hal tersebut tidak menjadikan mereka berubah status menjadi murtad yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diperangi. Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama kalangan Zahiriyah berpendapat bahwa selama pemberontakan itu tidak menyusun kekuatan bersenjata dan tidak bersikap demonstratif, mereka bukanlah pemberontak. Oleh karena itu, mereka tetap harus diperlakukan seperti warga negara, tidak boleh diserang, apalagi dibunuh. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mereka dapat dianggap sebagai pemberontak karena mereka berkumpul bersama dan merencanakan penyerangan. Hal itu cukup untuk dijadikan indikasi akan adanya jarimah al-baghyu, walaupun tidak bersikap demonstratif dengan menggunakan senjata. Perbedaan pandangan dalam masalah ini terletak pada tolak ukur dan kapan sikap pembangkangan sebuah kelompok dapat dianggap sebagai pemberontakan. Namun, para ulama tetap sepakat bahwa pemberontak tidak boleh buru-buru disergap dan dibunuh jika mereka tidak melancarkan aksinya terlebih dahulu. Unsur yang terakhir dari jarimah al-baghyu adalah termasuk perbuatan pidana. Di sini maksud termasuk perbuatan pidana adalah usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan berdaulat dengan cara mengacau ketertiban umum. Apabila tindakan para pelaku itu tidak menjurus pada penggulingan pemerintahan dan tidak pula melakukan tindak pidana seperti membunuh, merampas, memperkosa, dan merampok, maka ulama fikih menyatakan bahwa itu tidak termasuk jarimah al-baghyu. Nah,
Setelah kita membahas pengertian dan unsur jarimah al-baghyu, sekarang mari kita lihat apa hukuman pada pelaku jarimah al-baghyu. Dalam menentukan sanksi terhadap pelaku pemberontakan, ulama fikih membagi jarimah pemberontakan itu menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka, pemerintah boleh memenjarakannya sampai mereka bertaubat. Yang kedua, para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, pemerintah harus melakukan tindakan sesuai dengan petunjuk surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-9. Pemerintah harus menghimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Apabila usaha ini disambut dengan gerakan senjata, pemerintah boleh memerangi mereka. Di samping surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-9, langkah tegas pemerintah ini juga didasarkan atas firman Allah yang berbunyi, saya akan membacakan artinya, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia. Seimbang dengan serangannya terhadapmu. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-194. Nah, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku jarimah al-baghyu ini harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh gegabah. Sebab bagaimanapun yang dihadapi oleh pemerintah itu bukanlah musuh yang harus mereka bunuh, melainkan pemerintah berhadapan dengan pihak-pihak yang kecewa terhadap kebijakan yang ada yang dijalankan selama ini. Selain itu, sangat mungkin juga pemberontak itu beragama Islam, saudara kita, sama dengan perintah yang mau menghukumnya. Oleh sebab itu, dalam menjalankan sanksi harus betul-betul teliti dan dicermati dulu dengan baik. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tujuan. Apa sih tujuan diadakannya larangan terhadap jarimah al-baghyu ini? Contempt of court atau menghina peradilan menurut Islam itu mempunyai tujuan. Dalam membahas mengenai tujuan diadakannya larangan pemberontakan itu tidaklah dapat dilepaskan dari tujuan diadakannya tata hukum pidana khususnya pidana Islam. Adapun tujuan diadakannya pidana dalam hukum pidana Islam itu ada dua macam. Yang pertama, untuk memelihara kemuliaan masyarakat dari penerapan hukum yang jelas. Yang kedua, untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umum. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, bahwa tujuan syariat Islam mewajibkan adanya pidana bagi orang yang melanggar hukum Allah adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, serta menjaga mereka dari kerusakan dan menunjukkan ke arah yang tidak menyesatkan, dan mencegah mereka dari maksiat, serta mengajak mereka untuk taat dan menyelamatkan mereka dari kebodohan. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai materi tindak pidana pemberontakan dalam Islam atau jarimah al-baghyu. Apabila ada kesalahan, itu murni datangnya dari saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.